Materi yang akan saya sampaikan hari ini adalah materi ke-7, yaitu tentang interaksi farmasetik. Nah, perlu kita ketahui bahwa interaksi ini merupakan masalah yang penting karena seringkali terjadi, ya, akibat dari interaksi ini bisa menyebabkan perubahan pada aktivitas farmakologi, yaitu bisa meningkatkan ataupun menurunkan, dan interaksi yang sering kita temui adalah interaksi farmasetik, sehingga untuk itu kita perlu mempelajari apa itu interaksi farmasetik. Nah, sebelum kita mempelajari interaksi farmasetik, kita perlu tahu dulu sebenarnya apa itu interaksi obat. Interaksi obat merupakan efek dari suatu obat akibat adanya obat lain yang diberikan secara bersamaan, atau juga bisa diberikan secara terpisah, kemudian obat tersebut berinteraksi, nah nantinya akan mempengaruhi efektivitas. Nah, efektivitas bisa meningkat atau menurun, atau bisa menyebabkan perubahan pada toksisitas obat. Misalkan ketika dilakukan pemberian secara tunggal, tidak menyebabkan efek toksik, tetapi ketika dilakukan kombinasi obat yang bersamaan bisa saja menyebabkan toksisitas kedua obat itu meningkat. Mekanisme interaksi obat secara garis besar dibedakan menjadi 3, di mana yang pertama ini merupakan fokus kita hari ini, yaitu tentang interaksi secara farmasetik. Nah, interaksi secara farmasetik ini disebut dengan inkompatibilitas, ya. Jadi interaksi yang biasanya terjadi secara fisika dan kimia, tempat terjadinya reaksi fisika dan kimia suatu obat dengan obat lain ini nanti akan menyebabkan perubahan aktivitas. Nah, interaksi farmasetik ini seringkali terjadi, misalkan reaksi antara obat-obat yang dicampur dengan cairan secara bersamaan, misalkan antara infus atau suntikan, atau misalkan antara obat A dengan obat B yang nantinya akan mempengaruhi bentuk sediaannya. Kemudian yang kedua dan ketiga, yaitu interaksi secara farmakokinetik dan farmakodinamik nanti akan dibahas setelah UTS oleh Bu Melati. Interaksi farmasetik atau inkompatibilitas merupakan interaksi yang terjadi baik secara fisika maupun kimia yang bisa terjadi pada saat obat itu diformulasikan. Ya, pada saat dibuat ataupun disiapkan sebelum obat diberikan oleh pasien. Nah, biasanya ada resep yang mengandung lebih dari satu macam obat dalam satu sediaan. Nah, ini bisa kemungkinan terjadi interaksi farmasetik. Apa yang dimaksud dengan inkompatibilitas? Yaitu merupakan masalah obat yang tidak tercampurkan secara fisika maupun kimia, yang nantinya dapat mengakibatkan hilangnya potensi. Kemudian juga dapat meningkatnya efek toksisitas ataupun juga bisa terjadi efek samping yang lain. Nah, efek sampingnya bisa bersifat sinergisme atau potensiasi. Ini yang sudah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya. Untuk interaksi farmasetik bisa terjadi karena hal berikut, yaitu interaksi antara obat dengan obat yang lain, atau interaksi dengan bukan obatnya, bukan bahan obatnya, melainkan dengan bahan pembawa obat yang lain. Ataupun antara bahan tambahan dengan bahan tambahan lain, sehingga umumnya akan dapat mengakibatkan reaksi baik secara fisika maupun kimia. Nah, interaksi di sini tidak hanya antara zat aktif obat yang satu dengan yang lain, melainkan juga bisa karena interaksi antara bahan aktif dengan bahan pembawa. Nah, seperti kita ketahui bahwa bahan pembawa dalam sediaan obat ini beragam, ya, dan ketika ditambahkan, ya kita bisa menambahkan bermacam-macam bahan pembawa. Nah, yang perlu kita garis bawahi adalah ya kita perlu mencari informasi yang selengkap-lengkapnya mengenai karakteristik dari
bahan aktif maupun bahan pembawa. Nah, untuk interaksi farmasetik dibedakan menjadi dua, yaitu inkompatibilitas secara kimia dan juga fisika. Nah, nanti akan kita bahas terpisah. Yang pertama adalah inkompatibilitas secara fisika, yaitu apabila terjadi perubahan yang tidak diinginkan pada waktu kita mencampurkan bahan obat, eh, obat-obatan atau tadi ya, ketika kita mencampurkan antara bahan aktif dengan eksipien. Nah, ketika inkompatibilitas fisika ini terjadi hanya karena perubahan secara fisika, tidak ada perubahan struktur kimianya. Ya, jadi struktur kimianya sama, hanya terjadi interaksi secara fisika. Di antaranya adalah immiscibility, yaitu tidak dapat bercampur antara obat yang satu dengan obat lain, atau insolubility, yaitu tidak dapat larut ya ketika dibuat dalam bentuk sediaan larutan, atau precipitation atau pengendapan. Nah, bisa juga terjadi liquefaction atau sediaan menjadi meleleh, dan solidification, yaitu terjadi pembentukan gel. Ya, contohnya yang terjadi adalah seringkali ketika kita mencampurkan sediaan obat, nah ini bisa menyebabkan presipitasi dan juga eutecticum. Nah, bagaimana cara pengatasan apabila terjadi interaksi secara fisika? Ya, kita harus modifikasi urutan pencampuran. Nah, misalkan di situ ada 3 pencampuran atau 4, maka ya misalkan yang berinteraksi obat A dan B, maka kita mencampurkan dulu obat A dan C, kemudian obat B dan D, baru nanti keduanya dicampurkan. Yang kedua, bisa kita tambahkan bahan pelarut. Ya, misalkan sediaannya menjadi tidak mudah larut, maka kita bisa tambahkan bahan pelarut yang dapat melarutkan bahan tersebut. Atau dengan memperbesar volume, jadi volumenya ditambah, yang awalnya volumenya dari 100 ml, kita naikkan menjadi 500 ml. Nah, atau kita buat dalam bentuk emulsi atau suspensi. Nah, ketika yang kita campurkan adalah minyak dan air, nah tentunya tidak dapat bercampur. Nah, untuk bisa mencampurkan antara keduanya, ya maka kita perlu buat dalam bentuk sediaan emulsi, yaitu perlu kita tambahkan bahan emulgator yang dapat menurunkan tegangan permukaan kedua obat. Atau bisa juga kita tambahkan suspensi. Kita buat dalam bentuk suspensi, kita tambahkan suspending agent. Ya, untuk membantu mendeskripsikan, misalkan di situ ada bahan obat yang tidak larut dalam pelarut, misalkan air. Nah, maka kita tambahkan bahan suspending agent untuk meningkatkan kelarutan dari bahan obat yang tidak larut. Atau kita bisa menambahkan bahan atau bisa mengurangi bahan sesuai dengan kepentingan. Dan jika pengatasan tidak dapat dilakukan, ya dengan berbagai cara, ketidakcampuran ini eh, tidak bisa diatasi, maka ya kita harus memisah bentuk obat tersebut, tidak bisa dibuat dalam satu sediaan. Nah, contoh yang seringkali terjadi adalah peristiwa penggaraman, yaitu merupakan perubahan bentuk yang awalnya dalam bentuk sediaan yang larut, kemudian nanti akan terbentuk endapan. Nah, penggaraman ini bisa terjadi karena berkurangnya kelarutan zat karena penambahan garam atau zat lain yang dapat larut ke dalam larutannya, sehingga zat yang terlebih dahulu terlarut menjadi tidak larut lagi karena kelarutannya berkurang. Nah, contohnya adalah dengan adanya penambahan gum, mucilago, teragakan agar-agar dengan BI subnitrat, bismut subnitrat, atau dengan penambahan garam-garam morfin, efedrin, kodein yang nanti akan berkurang kelarutannya dengan adanya garam atau dengan adanya NaCl, sehingga ya perlu kita
perhatikan ya ketika kita mencampurkan adanya morfin, efedrin, dan kodein. Nah, kita hindari penambahan garam atau NaCl. Berikutnya yang kedua adalah inkompatibilitas secara kimia, di mana inkompatibilitas ini merupakan peristiwa terjadinya perubahan yang terjadi pada waktu pencampuran obat yang disebabkan oleh berlangsungnya reaksi kimia atau reaksi pada waktu mencampurkan obat tersebut. Nah, akibatnya apa? Ya bisa terjadi inaktivasi obat yang awalnya mempunyai efek farmakologi, kemudian karena adanya perubahan struktur kimia, bisa saja menjadi lebih tidak aktif secara farmakologi. Nah, atau adanya perubahan struktur kimia ini dapat menyebabkan perubahan warna. Nah, yang pertama adalah inkompatibilitas bisa disebabkan karena reaksi asam basa, kemudian juga karena peristiwa redoks, oksidasi reduksi bisa terjadi karena di situ ada bahan yang bersifat oksidator ataupun reduktor. Nah, bisa terjadi perubahan warna ataupun terurai dan terjadi reaksi pengendapan. Nah, contoh dari reaksi asam basa ini apabila di dalam sediaan ada zat yang bereaksi dengan zat bereaksi asam. Contohnya adalah asetosal, barbital, bismut subnitrat, dan vitamin C. Dan juga ada zat yang bereaksi basa. Nah, contohnya di dalam sediaan ini mengandung natrium bikarbonat, efedrin, heksamin, aminofilin, dan kodein. Nah, akibatnya bisa terjadi reaksi asam basa yang dapat mempengaruhi struktur obat. Contohnya, kodein ditambahkan dengan NH4Cl, nah akan terjadi reaksi asam basa menjadi kodein HCl dan NH3. Kemudian juga bisa disebabkan atau contoh lain adalah bismut subsalisilat berinteraksi dengan natrium bikarbonat. Nah, berikut juga contoh interaksi yaitu antara ferokarbonat dengan asam sitrat bisa menyebabkan timbulnya gas karbon dioksida. Kemudian adanya kodein dengan NH4Cl akan menghasilkan gas NH3. Kemudian kodein dengan istiol akan menyebabkan gas NH3. Contohnya ekstrak gentian, sukuslit, kemudian liquid ekstrak dengan NaHCO3 akan menghasilkan gas CO2. Dan juga ketika ditambahkan KMNO4, di situ ada NaHCO3 akan menghasilkan gas CO2. Nah, ini contoh antara interaksi asam basa ini seringkali akan menghasilkan gas. Nah, dalam sediaan ini gas yang terjadi ini kalau misalkan dibiarkan terlalu lama ya nantinya akan mempengaruhi banyak hal ya, bisa mempengaruhi pH, bisa mempengaruhi efektivitas sediaan, ya sehingga interaksi-interaksi ini bisa dihindari. Kemudian yang kedua adalah reaksi oksidasi reduksi. Nah, bisa terjadi karena adanya bahan-bahan yang bersifat oksidator. Ya, seperti Fe3+, Hg2+, Cu, KMNO4, iodium, NaNO2, dan KNO3. Kemudian juga ada bahan-bahan yang bersifat reduktor seperti vitamin C, vitamin E, alkaloid dan garamnya, iodida, gliserin, tanin, dan juga fenol. Nah, kita perlu perhatikan untuk bahan-bahan atau senyawa, bahan aktif yang mempunyai sifat sebagai oksidator dan reduktor, maka ya kita perlu perhatikan bahan tambahannya tersebut apakah nanti akan berinteraksi dengan bahan yang bersifat oksidator atau reduktor. Berikutnya adalah terjadi reaksi pengendapan. Ya, reaksi pengendapan nanti akan menghasilkan bentuk sediaan obat yang menjadi tidak larut. Nah,
Contohnya adalah CaBr2 dengan Na salisilat akan terbentuk kalsium salisilat, di mana kalsium salisilat ini sifatnya adalah tidak larut. Kemudian kita tambahkan Na benzoat dengan CaCl2, nanti akan terbentuk Ca benzoat yang menjadi tidak larut. AgNO3 dan kokain HCl terbentuk AgCl yang sifatnya adalah tidak larut. CaBr2 dengan NaHCO3 juga akan membentuk CaCO3 yang tidak larut, dan papaverin HCl dengan kalium iodida terbentuk papaverin hidroiodida yang juga tidak larut. Nah, ketika adanya interaksi yang dapat menyebabkan pengendapan, ini ya kita bagaimana cara memodifikasinya adalah kita bisa mencampurkan dengan urutan yang berbeda atau bisa kita lakukan pemisahan sediaan. Kemudian contoh apabila terjadi perubahan warna ya dengan adanya fenol, kemudian asam salisilat dengan adanya preparat besi nanti akan menghasilkan perubahan yang berwarna ungu. Nah, perubahan berwarna ini bisa terjadi karena adanya perubahan struktur ya yang akan mengakibatkan adanya perubahan warna. Nah, contoh yang lain adalah adrenalin berubah menjadi merah atau berubah strukturnya menjadi adrenokrom dengan adanya senyawa yang bersifat basa. Kemudian apomorfin HCl dalam suasana basa juga akan berubah menjadi hijau. Kemudian larutan yang mengandung natrium salisilat dan NaHCO3 akan berubah menjadi warnanya lebih gelap. Kemudian salisilat natrium dengan adanya zat besi bisa menjadi berwarna ungu. Tablet aminofilin dengan tablet vitamin C akan terjadi warna menjadi kuning atau coklat, dan solusi olugol 0,2% dengan volume sebanyak 25 mili dengan tablet vitamin C akan menghasilkan warna yang menjadi bening. Nah, di mana larutan lugol ini ya warnanya coklat ya, ketika adanya vitamin C maka akan berubah warna menjadi bening. Nah, selain itu juga bisa menyebabkan sediaannya menjadi terurai. Nah, contohnya adalah asetosal dalam suasana lembab nanti akan terurai menjadi asam asetat dan asam salisilat, ya, sehingga efeknya nanti akan menurun, ya, atau tidak mempunyai efek sebagaimana efek dari asetosal. Kemudian fenobarbital Na dengan larutan juga akan terurai menjadi fenil etilasetil-ureum. Kemudian Na-barbital dalam larutan juga akan terurai menjadi dietil asetil ureum sehingga ya dihindari suasana lembab ya ataupun penambahan dalam bentuk sediaan larutan ya karena akan terjadi penurunan aktivitas obat tersebut. Nah, untuk pencampuran yang perlu diperhatikan ini adalah bisa saja interaksi antara obat suntik ya, antara obat infus dengan infus ataupun obat suntik dengan larutan infus. Nah, contohnya adalah ketika kita mix antara gentamisin dengan karbensilin nanti akan terjadi inaktivasi sehingga tidak mempunyai efek farmakologi. Kemudian dengan adanya vitamin C pada penisilin G juga sama mengakibatkan terjadinya inaktivasi, dan ketika adanya amphoterisin ditambahkan pada larutan infus yang mengandung NaCl, maka akan terjadi pengendapan amphoterisin sehingga dihindari pencampuran dengan sediaan infus yang mengandung NaCl. Nah, tanda-tanda terjadinya interaksi secara farmasetik ini nanti akan terjadi 4 peristiwa, yaitu bisa terjadi presipitasi atau pembentukan kristal, atau karena adanya pengendapan maka yang awalnya larutan dari bening menjadi keruh. Bisa terjadi juga perubahan warna, perubahan stabilitas, dan juga timbulnya gas. Nah, tadi sudah kita pelajari bersama ya. Apa saja yang terjadi presipitasi yang mengakibatkan perubahan warna, stabilitas, dan juga bisa terbentuk gas. Nah, presipitasi atau penggaraman ini terjadi peristiwa salting out, ya, peristiwa
adanya zat yang terlarut tertentu yang mempunyai kelarutan lebih besar dibandingkan zat utamanya. Sehingga nanti akan mengakibatkan yang larut terlebih dahulu ya adalah ya bahan tambahannya tadi, sehingga bahan utamanya ini malah tidak larut atau akan mengendap. Ya, contoh lain adalah injeksi streptomycin sulfat dengan injeksi kalsium glukonat, ya terbentuk kalsium sulfat. Kemudian contoh terjadinya presipitasi ini karena terjadi pengendapan akibat contohnya phenytoin dalam larutan dextrose 5%, nanti sedianya akan mengendap. Kemudian bisa terjadi pembebasan senyawa dalam bentuk garamnya. Ya, contohnya adalah injeksi natrium phenytoin dengan injeksi luminal Na dalam larutan, nanti akan terbentuk garam atau terbentuk kristal phenytoin atau luminal yang sukar larut. Sehingga dihindari phenytoin dan luminal dalam bentuk larutan, ya karena ketika diberikan dalam bentuk injeksi tetapi tidak larut, ya maka sediaan tersebut akan menyumbat dan akan membahayakan pasien. Kemudian bisa terjadi karena adanya perbedaan bahan pembawa pelarut minyak. Nah, contohnya adalah injeksi teramisin dan injeksi diladril dengan pelarut air, maka akan menghasilkan sediaan menjadi keruh sehingga ya kita hindari pelarut air. Ya, karena ada ya karena untuk bahan tersebut kelarutannya berbeda. Jadi ada yang larut air, ada yang larut minyak, ketika dicampurkan akan menjadi keruh. Kemudian injeksi valium dalam larutan infus intravena juga nanti akan bisa mengakibatkan sediaan keruh. Kemudian perubahan stabilitas bisa terjadi penurunan titik lebur. Ya, titik lebur ini mengakibatkan titik leburnya lebih rendah sehingga sediaan akan lebih basah ya. Karena titik lebur ini menunjukkan perubahan sediaan dari padat menjadi leburan atau menjadi cairan atau eutektikum, sehingga ketika dibiarkan nanti akan menjadi sediaan yang basah sehingga stabilitasnya nanti akan berkurang. Contohnya adalah kampora dengan mentol, kemudian paracetamol dengan urea, dan grisofulvin dengan urea nanti akan mengakibatkan sediaan menjadi basah sehingga dihindari pencampuran antara keduanya. Kemudian ampicillin 0,2% dalam infus dextrose, NaCl, Na-laktat lebih dari 4 jam, maka nantinya ampicillin juga akan mengalami degradasi. Nah, jika terjadi degradasi, maka efektivitas sebagai antimikroba nanti akan berkurang. Selanjutnya injeksi heparin, injeksi kanamisin, dan injeksi penisilin yang apabila ditambahkan injeksi hidrokortison nanti akan menjadi tidak aktif, efektivitasnya berkurang. Kemudian apabila ada penisilin G 6 mg per mili dengan infus, penisilin G dengan klorpromazin, interaksi antara penisilin G dengan amfoterisin, maka akan mengakibatkan sediaannya menjadi berkabut dalam 3 jam. Karena adanya perubahan sediaan ya, menjadi berkurang kelarutannya. Sehingga nanti akan menghasilkan kabut dalam waktu 3 jam yang awalnya sediaan berwarna jernih. Kemudian timbulnya gas, ini juga bisa terjadi pada sediaan effervescent. Kemudian sediaan magnesium karbonat ditambahkan dengan asam sitrat, nanti akan menghasilkan gas karena ada interaksi antara asam dan basa. Kemudian kalsium diredoxon dengan air nanti juga akan terjadi gas. Nah, ini menguntungkan ya karena sediaannya dalam bentuk tablet. Nah, ketika ada air, kemudian nanti segera diminum, maka akan menghasilkan rasa segar. Nah, tetapi sediaan ini harus segera diminum ya, tidak boleh dibiarkan terlalu lama. Nah, untuk itu kita dapat melakukan beberapa hal untuk menghindari adanya interaksi secara farmasetik. Ya, di antaranya adalah bisa memberikan injeksi campuran obat jika tidak yakin
Jika yakin tidak terjadi interaksi, maka bisa diberikan. Atau selalu memperhatikan petunjuk pemberian dari industri pembuatannya, terutama untuk obat-obat parenteral. Nah, apakah eh, pelarut yang digunakan, pelarut yang cocok untuk melarutkan. Nah, biasanya di petunjuk label ini sudah ada, maka kita harus melarutkan dengan pelarut sesuai dengan petunjuk. Nah, sebelum memakai larutan untuk parenteral, dipastikan tidak ada perubahan warna, juga tidak ada kekeruhan dan pengendapan atau presipitasi, dan siapkan larutan hanya jika diperlukan saja. Nah, karena ketika sediaan sudah dibuat dalam bentuk perubahan menjadi larutan, maka stabilitasnya juga akan lebih rendah dibandingkan stabilitas dari sediaan padat. Nah, sehingga perubahan menjadi larutan ini jika diperlukan saja. Karena tadi ternyata banyak interaksi yang bisa terjadi ketika sediaannya diubah dalam bentuk larutan. Nah, berikut yang dapat saya sampaikan mengenai interaksi farmasetik. Terima kasih. Jadi materi ini merupakan materi yang saya berikan terakhir sebagai materi UTS.